baik itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, hari ini Bapak Ibu ini belajar. Setelah ini mengajarkan. Nah, kalau tadi instruktur kita 3 hari ini dia mengajarkan juga ya, sudah mengajarkan ya. Mengajarkan Al-Quran. Kalau Bapak Ibu belajar. Nah, ditambah lagi nanti adalah aplikasinya, dipraktekkan itu Al-Quran. Bukan hanya kita ajarkan, bukan hanya kita pelajari, tapi kita amalkan ya. Kalau Al-Quran kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya luar biasa. Kita lihat nih pernyataan Ustadz Abdullah Said, Allah yarham ya. Menyebarkan risalah agung Islam ini tidak cukup dengan kemampuan apa adanya, tapi kita terpanggil membuat wadah untuk umat dan sekaligus wadah lahirnya kader yang berkarakter, jiwanya bersih dan amanah, tegas namun penampilannya santun dan menyejukkan. Untuk mendapat penampilan yang santun dan menyejukkan dengan Al-Quran, kita ingin melahirkan kader-kader yang berkarakter adalah karakter Quran. Ya, jadi nggak sembarang. Kita bukan hanya sekedar belajar metode ummi ini, ya, dengan lagu dan iramanya, dengan administrasinya yang luar biasa, tapi bagaimana Al-Quran ini membangun karakter kepribadian kita, membangun karakter melalui Al-Quran. Kalau orang sudah belajar Al-Quran, kalau orang yang sudah mentadaburi Al-Quran, apatah lagi mengamalkan Al-Quran, maka dia akan memiliki karakter yang baik. Dan terlebih lagi dia penampilannya santun dan menyejukkan. Karena itu sudah tergambar dalam surat Al-Qalam ya. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta binikmati rabbika bimajnun. Tidak akan pernah gila selama kita berquran. Itu nikmat yang paling besar. Ma anta binikmati rabbika bimajnun. Engkau Muhammad tidak akan pernah menjadi gila selama engkau menjalankan risalah Al-Quran ini ya. Karena jadi jiwanya bersih, penampilannya santun dan menyejukkan. Apatah lagi ini Bapak Ibu ini ketika nanti kembali ke daerah sudah menjadi ustadz dan ustazah ya. Dan itu harus dipatenkan dalam diri kita. Saya ini ustadz, saya ini ustazah, sehingga penampilan kita menyejukkan ya, setiap murid-murid kita. Saya tadi tanya sama para mati lain, Bang, ini peserta yang paling tua umurnya berapa? Kayaknya istrinya Atok Somad ya. Ada mana? Berapa umurnya Bu? Nah, 50. Ada yang di atasnya 50 sini peserta? 50 juga Bu? Pas 50. Lewat. Lebih 3 bulan. Kalau Ibu? Enggak tahu. Lupa sudah. Saking tingginya sudah. Umur 50 masih mau belajar Al-Quran luar biasa. Memutar lidah itu luar biasa. Ya, memperbaiki makhrajnya luar biasa. Saya waktu ayat masih di rumah, saya belajar metode ummi itu sama ayat. Ya, anak saya. Karena dia sudah masuk tahfiz, saya belajar sama Fahrul. Fahrulnya malas-malasan. Abi belajar sendiri aja lah. Ya. Luar biasa. Umur 50 tahun tapi greget untuk belajar Al-Quran luar biasa. Ini ibu-ibu dosen, muridnya umur 50. Ya, luar biasa nih. Ya. Umur 50. Nah, ini menjadi motivasi bagi kita yang muda-muda ini. Umur 50 tahun masih punya keinginan untuk belajar Al-Quran. Luar biasa. Nah, Ustadz Abdurrahman Muhammad lagi, ya, pemimpin umum Hidayatullah. Pertolongan Allah pasti datang, maka teruslah berjuang karena tantangan dulu dan hari ini tidak akan pernah berubah. Selama kita mendakwakan Al-Quran, tantangannya itu tidak pernah berubah. Ada saja nanti yang akan mencemooh, menjelekkan, bahkan mungkin apa sih itu? Buat-buat seperti itu. Tapi kita harus tetap
pertolongan Allah pasti akan datang. Apatah lagi kalau BMH sudah turun, cair itu barang. Ya. Makanya Bapak Ibu jangan hanya doakan untuk dirinya saja kaya, doakan BMH. Semakin banyak dana umat yang dikelola oleh BMH, semakin kencang dakwah kita. Quran ini akan semakin terus kita upgrade terus kemampuannya. Kalau saya melihat tadi pulau yang ada di Kepri ini ada 2.408 ya, kalau nggak salah ya. Pokoknya 2.400-an. Yang berpenghuni itu 900-an. Ya. Kalau hanya targetnya Kepri 5 periode, 5 periode lama sekali. 5 tahun 1 periode, 500 rumah Quran sudah bisa pulau-pulau yang berpenghuni itu. Ya, datangin satu-satu. Ya, di Pulau Panjang Barat sudah ada 1, Pulau Panjang Timur 1, 2 sudah, sudah 2. Di Mubut darat ada, Mubut laut ada, sudah 2 juga. Ya. Caras lagi, ya. Luar biasa. Ya. Ini geliat-geliat dakwah kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu setelah menjadi guru Quran ini, berarti Bapak Ibu sudah menjadi bagian penggerak dakwah tauhid. Menjadi penggerak dakwah tauhid di pulau-pulau. Di pulau-pulau. Bapak Ibu sudah menjadi bagian keluarga besar Hidayatullah. Keluarga besar Baitul Mal Hidayatullah. Ya. Maka kita jangan pernah berhenti sampai di sini. Terus bergerak. Ya. Terus kita membumikan Al-Quran. Tentu perbaiki penampilan kita. Kita sudah belajar Al-Quran. Kita sudah mengajarkan Al-Quran. Maka perbaiki diri kita. Perbaiki tampilan kita. Perbaiki lisan dan tutur kata kita. Ya. Harus berjalan seiringan antara apa yang kita pelajari dengan sikap kita. Insya Allah pertolongan Allah pasti akan datang. Jangan ragu. Kita akan tetap, selama kita memperjuangkan Al-Quran, mendakwakan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, maka insya Allah ya, pertolongan Allah itu pasti akan datang ya. Oleh karena itu kami dari pengurus wilayah Hidayatullah Kepulauan Riau tentu berterima kasih kepada ketua panitia dan kepada panitia, dan tentu juga kepada para instruktur yang sudah meluangkan waktunya untuk mentransfer ilmunya, dan semoga ini menjadi amal jariah. Dan tentu bagi para peserta ya, yang tidak pernah merasa lelah dan bosan untuk terus belajar walaupun di usia yang sudah cukup senja ya. Di usia ke-50 sama dengan usia pesantren Hidayatullah ke-50. Tapi semangat dan geliatnya untuk belajar Al-Quran ini tidak pernah padam. Semoga semangat ini terus terjaga hingga akhir hayat kita. Semangat dalam belajar Al-Quran, semangat dalam memperjuangkan Al-Quran itu tetap membara di dalam diri kita sampai ajal menjemput kita.